Kalau kita lagi ngomongin film klasik yang berpengaruh banget di dunia perfilman, salah satu yang gak bisa kita lewatin adalah Seven Samurai karya Akira Kurosawa. Film ini dirilis tahun 1954 dan sampai sekarang film ini masih dijadikan sebagai salah satu film terbaik sepanjang masa. Film ini bercerita tentang sebuah desa yang sering diserang bandit, lalu mereka menyewa 7 samurai untuk melindungi mereka. Alurnya berkembang dari perkenalan, persiapan, sampai pertempuran di akhir. Tapi, yang bikin film ini menarik bukan cuma ceritanya, melainkan bagaimana cerita itu disampaikan. Salah satu hal yang paling menonjol dari film ini adalah struktur ceritanya, yang berkembang secara bertahap. Di awal, film ini lebih fokus ke pengenalan karakter dan kondisi desa. Bahkan bisa dibilang, setengah bagian film ini digunakan untuk membangun hubungan antara samurai dan warga. Baru setelah itu, cerita masuk ke fase persiapan dan akhirnya konflik utama berupa pertempuran besar. Struktur seperti ini bikin penonton benar-benar ngerti siapa karakternya, bukan cuma sekedar lihat aksi. Dari segi karakter, masing-masing dari 7 samurai punya kepribadian yang berbeda-beda. Yang pertama ada Kanbei sebagai pemimpin yang bijaksana dan berpengalaman. Lalu ada Kikochiyo, karakter yang emosional, spontan, dan cukup unik yang diperankan oleh Toshiro Mifune. Kemudian Kyuzo yang dikenal tenang, fokus, dan sangat terampil dalam bertarung. Selanjutnya Katsushiro, samurai muda yang masih belajar dan penuh semangat. Ada juga Gorobei yang berperan sebagai pengatur strategi dalam kelompok. Kemudian ada Shikiroji yang loyal dan sudah lama mengenal pemimpin kelompok. Dan yang terakhir ada Heihachi yang membawa suasana lebih santai dan humor di tengah situasi yang tegang. Ada yang bijaksana, ada yang serius, dan ada juga yang lebih emosional dan spontan. Dan menariknya, perbedaan ini justru bikin mereka lebih saling melengkapi dan menjadi sebuah tim. Film ini juga menunjukkan perkembangan hubungan antara samurai dan petani, yang awalnya penuh jarak karena perbedaan kelas sosial, tapi lama-lama jadi lebih dekat. Kalau kita lihat dari segi visual, film ini menggunakan teknik sinematografi yang cukup inovatif untuk zamannya. Misalnya, penggunaan kamera yang bergerak dan pengambilan gambar dari berbagai sudut untuk memperlihatkan aksi secara lebih dinamis. Di bagian pertempuran, terutama di akhir, adegannya dibuat sangat intens dengan kombinasi gerakan, kamera editing, dan suara yang bikin suasana terasa hidup dan tegang. Nah, pengambilan gambar wide digunakan untuk menunjukkan lingkungan dan suasana desa. Close up digunakan untuk memperkuat ekspresi dan emosi karakter. これだけ人が集まって盗人の一人くらいところが手が出せねえだよこの矢の子供引っ掛けて逃げ込んだでよ手出しすりゃ殺すつう手をあめいてるだいほれ聞こえるだべ Di dalam satu frame terlihat banyak elemen yang tetap tersusun dengan jelas. Selain itu, setting desa yang sederhana juga punya peran penting dalam cerita. Bukan cuma sebagai latar, tapi juga memperkuat tema tentang perjuangan, ketakutan, dan solidaritas antar manusia. Ditambah lagi dengan penggunaan kostum yang membedakan samurai dan petani, yang secara visual langsung menunjukkan perbedaan status sosial.
Dari segi genre, Seven Samurai ini memang termasuk dalam film aksi. Tapi film ini bukan cuma soal pertempuran. Lebih dari itu bahkan, film ini membahas tentang kerjasama, pengorbanan, dan kemanusiaan. Bahkan, di akhir cerita yang ditonjolkan bukan kemenangan, tapi refleksi tentang apa yang sebenarnya diperoleh dari perjuangan itu. Jadi kalau dilihat secara keseluruhan, Seven Samurai ini adalah contoh film yang punya unity yang kuat. Semua elemen, mulai dari karakter, cerita, visual, sampai setting, saling mendukung satu sama lain untuk membangun pengalaman yang utuh. Dan mungkin itu alasan kenapa film ini masih relevan dan berpengaruh sampai sekarang.